Nikita Mirzani dan tersangka baru di hari Senin. Nah, sahabat cendol, terlepas akan ada atau tidaknya tersangka baru di kasus Nikita Mirzani ya, netizen es cendol nggak mau ambil pusing dan juga nggak mau sok-sokan jadi penyidik. Apalagi berasa korban yang tiap hari ngoceh-ngoceh tentang tersangka baru lah, tentang ini A sampai Z. Cuma mau nanya pelan-pelan nih, mau nanya dengan nada selama lembut dengan kasih sayang. Kemarin katanya kan bakal diumumin hari Senin, sekarang udah hari Selasa, mana nih? Kok pada diam sekarang? Belum diumumin juga? Atau mungkin maksudnya Senin depan atau Senin tahun depan? Nah, sahabat cendol, ini contoh nyata ya bahwa di kasus Nikita Mirzani banyak banget yang nyebar-nyebar info setengah matang, bahkan cenderung hoax. Bahkan ada juga yang kelewat pede ya, padahal cuma akun. Ya sudah lah ya. Nikita Mirzani public figure ya, iya betul. Tapi proses hukumnya ya tetap punya jalur resmi. Mau si O, mau si D beneran jadi tersangka nanti pun ya, kalau dari awalnya udah ngaku A1 tapi zong, ya tetap aja salah nyebar isu. Ingat tuh, tandain akun-akunnya, itu udah nggak kredibel itu udah nggak kredibel itu. Nah, sahabat channel, jangan sampai karena kita nggak suka sama Nikita Mirzani, kita jadi ngedukung hoax demi validasi emosi. Ngomongin moral boleh, tapi jangan sampai lupa ya, ini konteksnya hukum, bukan kontes pembenaran siapa yang paling benci. Ayo sahabat cendol, kita tunggu fakta bukan fiksi. Follow terus karena habis ini kita akan selalu ngebahas isu-isu hukum di kasus Nikita Mirzani maupun hukum secara general dan kasus-kasus lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Sidang Nikita Mirzani didesak agar digelar 3 kali seminggu oleh pengacara Dr. Reza Gladys. Emangnya bisa semendesak itu? Nah, sahabat cendol, memang benar ya bahwa pengacara atau kuasa hukum korban alias pelapor bisa mengajukan permintaan atau semacam masukan ya kepada majelis hakim, termasuk soal jadwal sidang. Tapi ingat, hak mendesak secara hukum itu nggak otomatis bikin hakim harus menurut. Jadi majelis hakim itu tetap harus independen. Nah, semua keputusan di ruang sidang termasuk ritme persidangan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Mulai dari kesiapan jaksa penuntut umum, pengacara dari terdakwa, saksi-saksi, dan tentu saja beban perkara di pengadilan. Nah, lalu apa sih alasan mereka mendesak hal tersebut ya? Menurut mereka ya, karena masa penahanan Nikita Mirzani tinggal 57 hari lagi. Kalau sidang terlalu lambat, menurut mereka ancamannya bukan cuma bebas demi hukum, tapi runtuhnya persepsi publik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Tapi kita nggak boleh lupa sahabat channel bahwa keadilan bukan lomba cepat-cepatan. Apakah mempercepat sidang demi mengejar habisnya masa tahanan itu adil? Ataukah justru memaksa proses hukum melewati batas kehati-hatian? Jadi perkara ini bukan sekedar soal selebritis ya, ini tetap tentang batas antara hak pelapor, hak terdakwa, dan wibawa pengadilan. Apakah mempercepat sidang itu demi keadilan ataukah justru demi kepentingan pihak tertentu? Coba kita renungkan. Nah, buat kalian yang menyukai konten-konten edukasi ala netizen es cendol, silahkan bantu follow, like, dan share.